Santapan Harian Sabtu 21 September 2024. Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Hari ini kita akan membaca Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-17, ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-9. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Seperti pagi merindukan hadirnya terang sang surya, demikianlah hidup kami selalu merindukan terang sabdamu. Bersabdalah bagi kami sang terang, Kristus Yesus. Kami siap mendengarkannya. Di dalam namamu, Yesus Kristus yang agung, kami berdoa. Amin. Kisah Para Rasul 17 ayat 1-9. Mereka mengambil jalan melalui Amfipolis dan Apolonia dan tiba di Tesalonika. Di situ ada sebuah rumah ibadat orang Yahudi. Seperti biasa Paulus masuk ke rumah ibadat itu. 3 hari Sabat berturut-turut ia bertukar pikiran dengan mereka bagian-bagian dari kitab suci. Ia menerangkan dan menunjukkan kepada mereka bahwa Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati. Ia berkata, "Inilah Mesias, yaitu Yesus yang kuberitakan kepadamu." Beberapa orang dari mereka menjadi yakin dan menggabungkan diri dengan Paulus dan Silas, dan juga sejumlah besar orang Yunani yang takut kepada Allah, serta tidak sedikit perempuan terkemuka. Namun orang-orang Yahudi menjadi iri hati dan dengan bantuan beberapa penjahat yang berkeliaran di pasar, mereka mengadakan keributan dan mengacau kota itu. Mereka menyerbu rumah Yason dengan maksud untuk menghadapkan Paulus dan Silas kepada sidang rakyat. Namun ketika mereka tidak menemukan keduanya, mereka menyeret Yason dan beberapa saudara ke hadapan pembesar-pembesar kota sambil berteriak, "Orang-orang ini yang mengacaukan seluruh dunia telah datang juga kemari." Dan Yason menerima mereka menumpang di rumahnya. Mereka semua bertindak melawan ketetapan-ketetapan Kaisar dengan mengatakan bahwa ada seorang raja lain, yaitu Yesus. Ketika orang banyak dan pembesar-pembesar kota mendengar semuanya itu, mereka menjadi gempar. Namun setelah mereka mendapat jaminan dari Yason dan saudara-saudara lainnya, mereka pun dilepaskan. Sahabat Santapan Harian, setiap hari kita dapat mengakses berita tentang banyak hal yang terjadi di dunia ini. Ada saja berita baru dan menarik, ada yang viral dan bahkan menghebohkan. Namun semua berita itu suatu saat akan berlalu dan ditinggalkan. Berbeda dengan berita Injil, setiap saat dapat diberitakan. Dari dulu, sekarang, dan waktu yang akan datang, berita Injil tak pernah ketinggalan zaman. Berita Injil selalu baru tiap hari. Rasul Paulus tetap berkomitmen dalam tugas panggilannya memberitakan Injil, walaupun dia mendapat penganiayaan di Filipi. Dia meneruskan perjalanannya ke Tesalonika, sekitar 150 km dari Filipi. Setelah sampai, dia memasuki sinagoge. Dia memberitakan bahwa Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati. Inilah Mesias, yaitu Yesus yang kuberitakan kepadamu. Paulus membuat banyak orang percaya kepada Yesus dan menerima dia sebagai juru selamat. Paulus dan Silas bersekutu bersama mereka. Juga orang-orang Yunani dan perempuan-perempuan yang percaya kepada Yesus Kristus. Namun, kemudian banyak orang merasa terganggu dan tidak nyaman. Orang-orang Yahudi dan preman di pasar lalu mengadakan keributan dan mengacau di kota sehingga pengajaran Injil terhambat. Mereka menyerbu rumah Yason, orang yang sudah percaya.
untuk menghadapkan Paulus dan Silas ke sidang rakyat. Mereka dituduh melawan kaisar karena mengatakan ada raja yang lain, yaitu Yesus. Akan tetapi, Yason memberikan jaminan sehingga Paulus dan Silas dilepaskan. Sebagai saksi Kristus, kita jangan berhenti memberitakan Injil oleh karena ada tantangan menghadang. Tetaplah kita memberitakan Injil kepada setiap orang. Beritakanlah Injil dengan keyakinan bahwa Allah yang berkuasa akan memberikan jalan bagi kita demi keselamatan banyak orang. Tanggung jawab orang percaya adalah tetap membawa kabar baik setiap waktu. Tantangan bukanlah alasan untuk berhenti mengabarkan Injil. Mari kita semakin terlibat dalam pemberitaan Injil dan mendoakan tenaga pekabaran Injil dimanapun. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur karena di dalam Engkau kami memiliki dasar dan pengharapan yang sejati. Kendati keadaan tampak mustahil, mampukanlah kami untuk terus berani mewartakan Injil kepada banyak orang dengan mata yang senantiasa tertuju padamu. Di dalam nama Yesus, kami memohon. Amin.